Winger Persib Bandung Febri Haryadi kembali mendapatkan nasib buruk yang membuat Boboto belum bisa kembali melihat aksinya lagi. Diketahui Febri Haryadi menjadi salah satu pemain yang absen pada laga pembuka Liga 1 2024 antara Persib Bandung kontra PSBS Biak. Lantas kemanakah perginya Febri Haryadi? Sebelumnya Febri mengalami cedera ketika menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden 2024, tepatnya saat berhadapan dengan Persis Solo. Kala itu Febri Haryadi sampai harus ditanduk keluar lapangan karena merasakan nyeri yang hebat di bagian kakinya. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, termasuk MRI, Febri kemungkinan absen untuk beberapa bulan. Hal tersebut disampaikan oleh pelatih Persib Bandung Bojonodak sebelum Liga 1 2024 dimulai. Hanya Febri yang cedera. Dia tidak bisa bermain karena cedera panjang, jadi dia harus absen untuk beberapa bulan, jelas Bojonodak. Adapun Febri mengalami cedera di lutut kiri, tepatnya robek LCL dan juga ACL. Odak mengaku tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Pengalaman cedera sehingga mengharuskan Febri Haryadi absen dalam jangka panjang ini juga pernah terjadi musim lalu. Pada Liga 1 2023 lalu, Febri tercatat hanya turun dalam 14 pertandingan, termasuk Championship Series. Di antaranya ada momen ketika pemain yang akrab disapa Bow itu absen dalam 12 laga berturut-turut. Kala itu Febri Haryadi mengalami cedera di bagian dalam paha kanannya. Ia pun lebih banyak melakukan pemulihan cedera ketimbang bertanding atau berlatih berat saat itu. Keberadaannya juga sempat menjadi tanda tanya besar bagi para bobotoh. Kemudian Febri Haryadi mulai bisa kembali bermain setidaknya setengah babak pertandingan ketika memasuki pekan ke-20. Penyerang Persib Bandung David Da Silva tengah berbahagia lantaran timnya menang 4-1 atas PSBS Biak di laga pembuka Liga 1 pada Jumat malam lalu. Menariknya meski menang dan mampu mencetak 2 gol, David Da Silva justru kehilangan uang pribadinya sebesar 6 juta rupiah. Hal itu karena David Da Silva ternyata pernah berjanji akan memberikan 3 juta rupiah kepada rekan setim yang berhasil memberikan assist di setiap golnya untuk Persib Bandung. Perjanjian itu pun diungkapkan oleh rekan David Da Silva di Persib Bandung yakni Beckham Putra Nugraha. Dalam satu momen Beckham Putra membocorkan bahwa David Da Silva akan memberikan uang sebesar 3 juta rupiah untuk setiap assist. Jadi karena alasan itulah David Da Silva disebut kehilangan uang 6 juta rupiah. Bisa mendapatkan 2 assist money saat mencatatkan namanya di papan skor laga Persib Bandung kontra PSBS Biak. Lantas siapakah pemain yang beruntung mendapatkan uang 3 juta rupiah secara cuma-cuma dari David Da Silva? Pemain itu adalah Dimas Derajat dan juga Ciro Alves. Dimas dan Ciro merupakan otak dalam gol yang dicetak oleh David Da Silva pada menit ke-17 dan menit ke-85. Sang pemberi assist itu yakni Beckham Putra sendiri, yang juga ikut mencetak gol pada menit ke-65, dan 1 gol lagi diciptakan oleh Ciro Alves pada menit ke-77. Jadi Dimas dan Ciro mungkin menjadi sosok yang paling berbahagia dalam kemenangan 4-1 kemarin. Tentunya hal itu juga membuat semakin banyak pemain Persib Bandung yang mungkin saja akan berusaha memberikan assist kepada David Da Silva agar mendapatkan uang tambahan 3 juta rupiah dari pemain asing asal Brazil tersebut. Persija Jakarta menghajar Barito Putra melalui hat-trick Gustavo Almeida yang membuat euforia rival buyar sekaligus menggusur posisi dari David Da Silva. Diketahui Persija Jakarta meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Barito Putra di laga pekan pertama Liga 1 2024. Gustavo Almeida mencetak 3 gol bagi Persija dalam laga tersebut. Tidak berlebihan rasanya sematkan label pemain terbaik laga Macan Kemayoran kontra Laskar Antasari kepada bomber asal Brazil tersebut. Pasalnya Gustavo Almeida menjadi pemain pertama yang sukses mencetakkan hat-trick di gelaran Liga 1 musim ini. Gustavo Almeida sukses mengungguli 2 bomber lainnya, yakni striker Persib Bandung David Da Silva dan juga Nermin Halzeta dari PSM Makassar. David Da Silva dan Nermin Halzeta sukses mencetakkan brace pada pekan perdana. Selain dapat dilihat dari catatan gol, statistik cemerlang Gustavo Almeida juga dapat dilihat dari catatannya di laga kontra Barito Putra. Paling mencolok tentu saja catatan sentuhan Gustavo Almeida mencapai 14 kali dalam 81 menit bermain. Hal itu menunjukkan jika Gustavo Almeida begitu mobile menyisir dari beberapa sisi penyerangan Persija. Tidak hanya itu, agresivitasnya juga dapat dilihat dari peluang yang diciptakan 7 kali. Persib Bandung sukses melewati laga perdana di Liga 1 2024 dengan hasil yang sangat positif usai mengalahkan PSBS Biak. Kemenangan Persib atas PSBS Biak diraih di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat lalu. Beberapa pemain Persib Bandung pada laga ini tampil api, sehingga berpeluang mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Lantas,
Siapa sajakah pemain Persib Bandung yang layak dipanggil Sintayong ke skuad Garuda? Berikut daftarnya. Nama pertama, Marc Anthony Klok. Marc Klok menjadi pemain Persib Bandung yang cukup menonjol pada pertandingan kemarin malam. Determinasi dan umpan-umpan kuncinya membuat PSPS pihak sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan. Terbukti satu asis cantik diberikan Klok kepada Ciro Alves yang berbawa gol ketiga untuk Persib Bandung. Nama kedua, Beckham Putra Nugraha. Etam membuktikan dirinya layak diperhitungkan untuk kembali masuk skuad Garuda usai tampil gemilang di laga kemarin malam. Masuk sebagai pemain pengganti, pemain berusia 22 tahun ini berhasil mencetak 1 gol saat skor pertandingan masih sama kuat 1-1. Adik kandung dari Gianzola ini juga beberapa kali mengancam gawang PSPS pihak lewat skill individu serta umpan akuratnya. Nama ketiga, Deddy Kusnandar. Kestabilan lini tengah Persib Bandung pada laga kemarin malam tidak lepas dari kontribusi Deddy Kusnandar. Dia mampu menjadi metronom permainan Pangeran Biru, sehingga gaya permainan PSPS pihak bisa terbaca. Meski usianya sudah tidak muda lagi, pengalaman Deddy Kusnandar bermain di laga internasional tidak bisa diragukan lagi. Pemain asal Sumedang ini pernah memperkuat timnas Indonesia dari level U17 hingga senior. Bahkan pemain yang akrab disapa Dado ini juga sempat menjadi kapten timnas Indonesia U23. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, belum puas atas performa timnya walau telah meraih kemenangan atas PSPS Biak. Meski kemenangan dari PSPS Biak bagus untuk timnya, Hodak tetap menyoroti kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan para pemainnya. Kesalahan-kesalahan itu dia masukkan ke dalam bahan evaluasi sebelum Persib Bandung melakoni laga kedua. Dalam laga Persib kontra PSPS Biak, Bojan Hodak tidak menurunkan gelandang serang Tyrone Del Pino. Pemain asal Spanyol itu menurut Bojan Hodak mengalami sakit 1 malam menjelang laga menghadapi PSPS Biak. Tapi kami masih melakukan kesalahan dalam permainan itu. Itu harus diubah sebelum laga menghadapi Dewa United. Jadi dia menderita demam dan muntah-muntah, sehingga dia tidak tampil di pertandingan, bahkan tidak masuk ke bench. Jelas Bojan Hodak. Pemain anyar Persib Bandung, Melson 5, baru saja menjalani laga debut saat menghadapi PSPS Biak pada Liga 1 2024. Dia mengaku terkesan dengan boboto yang luar biasa. Melson bermain sejak awal laga saat menghadapi PSPS Biak, namun ia digantikan oleh Matteo Kocijan pada menit ke-58. Melson mengaku pertandingan menghadapi PSPS Biak merupakan laga yang bagus. Memang di babak pertama aksinya kerap merepotkan barisan pertahanan PSPS. Bahkan saat mengeksekusi bola mati, umpannya kerap menjadi peluang bagi Persib Bandung untuk menambah gol. Saat disinggung terkait boboto, Melson 5 mengatakan mereka sangat luar biasa. Sebab memang setelah pertandingan berakhir, para pemain Persib Bandung menghampiri boboto, khususnya yang berada di tribun timur dan juga utara. Mereka melakukan penghormatan terhadap boboto yang setia mendukungnya, dan juga boboto pun menyambutnya dengan sukacita. Kami menang 4-1, yang mana ini adalah momen yang penting bagi diri saya. Saya merasa bagus, terutama di babak pertama. Saya melakukan beberapa aksi yang bagus saat menghadapi PSPS Biak, dan kini melihat ke depan untuk pertandingan berikutnya. Ketika pertandingan kandang, kami bisa mendengar mereka berteriak, dan itu bisa kami rasakan bagaimana keriuhan yang mereka ciptakan, terutama setelah pertandingan. Rasanya luar biasa untuk pertama kalinya. Jelas Melson 5. Sementara itu berbicara tentang supporter Persib Bandung yakni Boboto, kemarin sempat mencuat beberapa potongan video mengenai kesamaan gen antara Boboto dengan supporter Persija Jakarta yakni The Jackmania. Hal itu seperti yang terlihat di akun Instagram fanbase Persib Bandung seperti is.persib maupun di @casual.id. Dalam video yang diunggah kedua akun tersebut memang sekilas terdengar kedua channel ini sangat mirip. Hanya saja kosakatanya saja yang membedakan. Yang dari Boboto menyebut Persib Bandung, sedangkan The Jackmania menggemakan nama Persija. Sontak hal itu sempat menjadi perdebatan di kolom komentar unggahan tersebut. Tidak tahu pasti siapa yang pertama kali mempelopori channel yang sekilas mirip tersebut. Menarik memang melihat rivalitas kedua supporter terbesar di Liga Indonesia ini. Sejumlah penggawa Persib Bandung absen saat latihan pasca laga perdana Liga 1 menjamu PSPS Biak. Namun saat sesi latihan pada minggu kemarin,
Sejumlah pemain tidak tampak di lapangan. Pemain tersebut adalah Nick Wipers, Rezaldi, Ferdiansyah, dan juga Abdul Aziz. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan Rezaldi dan Ferdiansyah tidak turut dalam latihan dikarenakan sakit. Sementara itu, alasan Nick Wipers tidak turut latihan dikarenakan sedang mengurus administrasi izin tinggal untuk keluarganya. Febri sendiri absen karena mengalami cedera ligamen. Hodak mengatakan untuk kondisinya masih perlu diobservasi lanjutan oleh tim dokter. Kondisi tersebut membuat Hodak belum mengetahui kapan Febri akan kembali memperkuat Persib Bandung dalam Liga 1 2024. Mereka sakit. Kalau Aziz saya tidak tahu. Dia ada keperluan dengan keluarganya. Untuk membawa keluarganya keluar dulu. Karena keperluan kita. Untuk Febri, harus ditanyakan kepada tim dokter. Karena mereka masih menunggu apakah itu harus dioperasi. Jelas Bojan Hodak. Dan berikut kami tampilkan hasil pertandingan dan juga klasemen sementara BRI Liga 1 2024 per 11 Agustus 2024.